Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 661, Ginseng Matahari Abadi, 2. Setelah bakat Bistamer ini dijarah olehmu, apakah kamu masih ingin mengubah hewan peliharaan mereka menjadi mayat hidup dan merebutnya? Kucing permata itu melengkungkan bibirnya. Siyu berkata, itu tergantung pada kekuatan hewan peliharaan. Jika terlalu lemah, tidak ada gunanya menempati posisi spasial pedang tulang. Sialan, kamu masih memandang rendah Tuan. Di hutan yang gelap, Bistamer dengan pakaian kuno hijau tua yang tersembunyi di tanaman rumit sedang duduk bersila di pohon, bermeditasi dengan mata tertutup. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Sebuah suara kekerasan, haus darah, dan rendah terus datang dari hati Bistamer. Penjinak binatang tingkat tinggi adalah individu yang langka. Kami pasti tidak akan dapat menghadapi batch berikutnya dalam jangka pendek. Biarkan aku istirahat dulu, lalu kita akan bertukar tempat untuk berburu. Wajah Bistamer ini pucat dan dia terlihat sangat lemah. Dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan pil dari pakaiannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pemulihanmu terlalu lambat. Suaranya tidak sabar, tapi tiba-tiba, nadanya berubah. Ada gerakan. Ini adalah aura suplemen. Suara keras, haus darah, dan rendah terdengar, memukau Bistamer. Dia membuka matanya. Pada saat berikutnya, aroma perlahan datang padanya. Dalam sekejap, dia merasa bahwa tubuhnya yang kelelahan telah meningkat pesat. Ini sangat sulit dipercaya, karena dia telah mengontrak makhluk tingkat penguasa di level 6. Tubuhnya telah terseret hingga kurang dari 5 tahun umurnya, dan tubuhnya terus-menerus diambang kehancuran. Untuk mempertahankan hidupnya, dia telah mencoba obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi efeknya sangat kecil. Tapi aura barusan benar-benar membuatnya merasa tubuhnya telah mengubah vitalitasnya. Apa sebenarnya itu? Namun, dia masih berkata dengan hati-hati, ada yang tidak beres, ini adalah wilayah naga sisik hijau. Itu selalu suka makan buah-buahan spiritual yang bergizi. Bagaimana bentuk kehidupan yang bergizi bisa datang ke sini? Potong omong kosongnya. Sepertinya levelnya tidak rendah. Mari kita tangkap dan pisahkan. Suara kekerasan terdengar, membuat Bistamer terdiam sedikit. Jika kamu terus bermain-main dengan kekuatan level tuanmu, kita semua akan mati. Ini adalah perbatasan Dong Huang. Bistamers yang kamu makan semuanya dari Dong Huang. Ada banyak orang yang bisa menyingkirkan kita di sana. Petik 2. Kamu terlalu berhati-hati. Apakah kamu meremehkan kekuatan level tuanku? Saat suaranya jatuh, sosok kehidupan yang membuat mereka merasakan ada sesuatu yang salah perlahan muncul. Itu adalah bayi ginseng dengan tinggi sekitar 0,3 meter dengan jas putih, topi doktor, dan syal daun hijau. Kemunculan bayi ginseng ini membuat Bistamer dan suara misterius yang merasakan sosoknya terdiam. Tingkat Raja, sayang ginseng. Suara misterius itu terkejut. Itu benar-benar baru. Ada yang salah, ini bukan bayi ginseng liar. Pakaiannya dari Dong Huang. Namun, pada saat yang sama, suara mental waspada Bistamer perempuan langsung terdengar. Pada saat berikutnya, tanah langsung runtuh dan retak. Paku kayu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan membungkuk ke arah bayi ginseng ini. Ledakan. Di bawah tanah, iblis pohon besar bangkit dari tanah, memperlihatkan satu mata merah tua saat dia melambaikan cabang-cabangnya yang berlumuran darah. Kurang dari nama lebih besar dari pohon iblis neraka bumi. Atribut kayu, tanah. Level ras, raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tuan. Poin energi, 30,6 juta. Pohon iblis neraka bumi dan penjinak binatang betina menatap bayi ginseng yang telah ditusuk oleh duri bumi. Namun tidak lama kemudian, ekspresi mereka berubah drastis, karena dengan ledakan, duri bumi yang mengelilingi sangkar langsung tercabik-cabik, berubah menjadi serpihan berantakan yang memantul ke segala arah dengan tekanan angin. Di dalam Earth Spike, bayi ginseng yang baru saja diserang tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan tidak ada debu di tubuhnya. Pada saat ini, ia memegang daun berbentuk pedang seperti pedang abadi, terlihat elegan. Keributan barusan disebabkan oleh lambaian daun pedang. Ledakan. Tingkat penguasa yang menakutkan mungkin meletus dari bayi ginseng ini. Kekuatan buah waktu diaktifkan. Bayi ginseng, yang awalnya di tingkat raja di mata pihak lain, langsung meningkat ke tingkat tuan.
Gelombang energi setidaknya 2 kali lipat dari pohon iblis neraka bumi ini. Melihat adegan ini, ekspresi pohon iblis neraka bumi dan penjinak binatang betina berubah drastis lagi. Bayi ginseng tingkat tuan, bagaimana ini mungkin? Mundur. Mereka langsung memiliki pemikiran yang sama karena semuanya terlalu konyol. Namun, baby ginseng sepertinya tidak mau memberi mereka kesempatan ini. Segalanya mungkin. Ekspresi baby ginseng tenang. Daun pedang yang dibuat melalui kontrol tanaman bergetar dengan gila di tangannya, dan dari waktu ke waktu, teriakan pedang yang merobek udara bisa terdengar. Saat berikutnya, seperti cahaya pedang yang menembus kegelapan, aura baby ginseng seperti pedang tajam yang terhunus. Saat baby ginseng mengaitkan jarinya, daun pedang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang dengan cahaya dan menebas pohon iblis neraka bumi. Kaisar yang menjulang tinggi, teknik pengendalian pedang. Kenapa ginseng bayi ini tahu cara menyerang? Pohon iblis neraka bumi terkejut. Astaga, aura fatal membuat seluruh tubuh pohon iblis neraka bumi menjadi dingin. Pada saat ini, itu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dengan bakat penguatan elemen kayunya, ia tidak lagi peduli tentang apapun. Itu langsung mengeraskan seluruh tubuhnya dan menahan serangan ini. Dengan ledakan, daun pedang itu mengenai pohon iblis neraka bumi dan membuat luka cekung di perutnya. Dan karena keberadaan yang mengeras, setengah dari daun pedang itu langsung tertancap di tubuh pohon iblis neraka bumi, membuatnya tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Bab 662, Ginseng Matahari Abadi 3. Itu hanya cedera ringan. Serangan itu tidak bisa sepenuhnya menembus pertahanannya. Melihat ini, pohon iblis neraka bumi menghela nafas lega. Tiba-tiba merasa bahwa itu hanya begitu-begitu. Ya, mengapa dia harus takut pada bayi ginseng belaka? Bahkan jika itu di tingkat tuan. Tidak baik. Tetapi pada saat ini, kontraktor pohon iblis neraka bumi merasakan krisis hidup dan mati. Setengah daun pedang di tubuh Earth Abyss di menteri, berkedip-kedip dengan cahaya oranye merah. Itu memancarkan aura hangat. Itu adalah cahaya ledakan. Di sisi lain, baby ginseng menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, itu masih tidak cocok untuk menjadi pedang abadi. Ledakan adalah seni abadi. Ledakan bulan bermutasi. Saat cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, pupil pohon iblis neraka bumi mengerut. Ledakan, lampu merah yang menyilaukan keluar, disertai dengan ledakan yang mengguncang dunia. Gelombang-gelombang panas yang bergulir naik ke langit seperti letusan gunung berapi. Asap merah menyapu fluktuasi energi seperti bunga api matahari yang langsung mekar di langit. Angin panas yang dahsyat dan gelombang kejut menumbangkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya dan membakarnya. Pada saat ini, saat angin kencang dan cahaya yang kuat bertiup, Bistamer betina di pohon langsung merasakan pesan kematian dari pohon iblis neraka bumi. Itu juga membuat aura hidupnya yang sudah lemah menjadi lebih lemah karena serangan balasan dari hewan peliharaannya. Tepat pada saat itu, sosoknya menghilang dari ledakan seperti pohon iblis neraka bumi dan mati sepenuhnya. Bahkan Bistamer musuh tidak terlihat. Sampai semuanya tenang, itu langsung dibunuh. Siyu dan yang lainnya perlahan berjalan, dan kucing permata itu bertanya. Bakat penguatan elemen kayu. Membosankan. Saya tidak mengharapkannya untuk apapun. Petik 2. Maksudku pohon itu. Bukankah itu menjadi undead? Tidak. Meskipun di tingkat tuan, itu adalah ras raja di tingkat tuan. Itu terlalu lemah, tidak ada gunanya menjadi boneka mayat hidup, gumam Siyu. Itu semua untuk apa-apa. Ketika kucing permata berada di tingkat tuan, ia memiliki lebih dari 50 juta poin energi. Dua penguasa baby ginseng yang telah dibunuh sebelumnya juga memiliki sekitar 50 juta, 30 juta ini terlalu lemah, setara dengan tuan terlemah. Itu tidak memiliki nilai koleksi sama sekali. Selain itu, sebagai Bistamer, juga merupakan etika profesional untuk tidak melempar pokeball ke hewan peliharaan Bistamer lainnya. Di reruntuhan yang panas, baby ginseng meluruskan topinya dan berakar di tempat dengan ekspresi lemah. Itu menggunakan rantai bumi untuk memulihkan kondisinya. Baru saja, ia menggunakan buah waktu untuk meletus, secara langsung menguras kondisinya. Meskipun itu hanya sehelai daun, ia telah menghabiskan sebagian besar energinya. Kedalaman adalah ledakan terakhir. Kamu sudah berubah, kucing permata itu juga bergumam.
Anak ini bukanlah anak nakal yang harus memiliki pengawal bahkan ketika membunuh undead tingkat raja di undead battlefield. Pasangan barusan seharusnya berasal dari Divine Tree Nation, kan? Si Yu bertanya. Yah, baik hewan peliharaan dan Beastamers, kucing permata menganalisis. Selain itu, tuan itu harus menjadi tuan yang diberi kekuatan khusus oleh pengontrol negara pohon surgawi. Kalau tidak, bagaimana orang itu bisa menembus ke tingkat tuan? Petik 2. Pohon iblis neraka bumi biasa tidak memiliki kebiasaan menghisap darah, dan yang satu ini sepertinya sangat suka menghisap darah, dan sangat suka menghisap darah manusia. Mungkin itu cara menerobos ke tuan. Petik 2. Kucing permata berkata, juga, sangat kejam untuk memeras kontraktornya hingga kering. Fluktuasi kehidupan Beastamer itu seperti lilin yang akan padam. Itu benar-benar menggunakan metode yang tidak ortodoks untuk menggunakan Beastamers sebagai sumber daya untuk menerobos batasan rasial. Sebagian besar hewan peliharaan tingkat tinggi dari negara-negara totem telah menguasai keterampilan seperti itu. Si Yu terdiam dan berkata, jika saya mengontrak hewan peliharaan tingkat tuan sebelumnya, apakah saya akan menjadi selemah wanita itu? Kucing permata itu menyeringai. Itu belum pasti. Bahkan jika kamu tidak berkontraksi sebelumnya, kamu terlihat sangat lemah. Petik 2. Cih, Si Yu mengangkat bahu. Fisiknya seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, mungkin. Si Yu datang ke sisi baby ginseng dan memberikannya kristal energi level 7 untuk mempercepat pemulihannya. Pada saat ini, kucing permata itu berkata lagi, omong-omong, gerakan apa itu barusan, tidak peduli seberapa lemah tuan itu, dalam keadaan normal, itu seharusnya tidak hancur berkeping-keping, kan? Itu bunga api matahari. Baby ginseng menambahkan kekuatan bunga api matahari, kata Si Yu. Yi, baby ginseng memegang kristal energi dan mengangguk. Di atas kepala baby ginseng ada 10 daun ginseng dan sekuntum bunga ginseng. Ada taktik hebat di sini. Itu menyimpan kekuatan mutasi yang telah dikumpulkannya melalui mutasinya. Misalnya, 10 daun ginseng menyimpan kekuatan spasial dan merupakan sumber kekuatan penting untuk menggunakan buah energi anti-bugi dalam pertempuran. Di antara bunga ginseng, baby ginseng saat ini menyimpan kekuatan matahari legendaris dari bunga api matahari. Bunga api matahari. Kucing permata itu tercengang dan berkata, bukankah itu sumber daya Citong? Saya, liontin roh pedang yang tergantung di leher Si Yu bergoyang. Ada 2, jadi tidak apa-apa memberikan 1 untuk baby ginseng. Selama baby ginseng memiliki lebih banyak kesempatan untuk dihidupkan kembali, itu akan baik-baik saja selama baby ginseng membiarkannya memakannya sedikit. Ginseng bayi. Si Yu berkata, ide baruku adalah membiarkan ginseng bayi berevolusi lagi melalui bunga api matahari. Moon Explosion adalah metode untuk menggunakan radiasi cahaya bulan untuk membuat tanaman meledak, dan cahaya bulan berasal dari matahari. Jika baby ginseng juga bisa bermutasi melalui sumber daya tipe matahari, penghancuran dirinya mungkin lebih kuat. Ketika meledak, matahari dan bulan bersinar bersama. Ledakan matahari lebih kuat dari ledakan bulan, kan? Bab 663, Ginseng Matahari Abadi 4. Jika saja baby ginseng bisa menguasai kemampuan fusi nuklir matahari. Bagaimanapun, bunga api matahari adalah sumber elemen api yang legendaris, dan baby ginseng adalah sumber daya elemen kayu. Mutasi elemen terbalik seperti itu jelas sangat berbahaya. Oleh karena itu, saat ini, Si Yu membiarkan baby ginseng mengalami dan beradaptasi melalui metode ini. Bahkan, dia sudah beradaptasi hampir sepanjang waktu. Dia tidak siap sebelumnya, tapi sekarang, keterampilan kebangkitan baby ginseng sudah mendingin. Ketika dia menemukan kesempatan, dia mungkin bisa membiarkan baby ginseng mencoba menggunakan bunga api matahari sebagai sumber yang bermutasi. Jika berhasil, itu akan menjadi ginseng matahari abadi. Bahkan jika gagal, itu masih bisa dihidupkan kembali. Time Mark tidak hanya dapat digunakan untuk menghancurkan diri sendiri, tetapi juga dapat digunakan untuk bertaruh pada mutasi. Apakah itu dapat diandalkan? Kelopak mata kucing permata berkedut. Terakhir kali, fakta bahwa Anda membiarkan baby ginseng menyerap kekuatan kematian sudah tidak dapat diandalkan. Kali ini, kamu masih ingin baby ginseng menyerap kekuatan matahari legendaris untuk berevolusi. Dia benar-benar tidak takut baby ginseng akan mati. Seolah-olah dia pikir semuanya akan baik-baik saja karena itu bisa dihidupkan kembali.
Iya, Baby Ginseng menyeka air matanya. Jika bukan demi menjadi yang pertama dalam tim, tanaman berelemen kayu mana yang bersedia menyerap kekuatan api? Koma titik. Selanjutnya, si Yu dan yang lainnya mencari. Pada akhirnya, kucing permata menemukan jejak naga sisik hijau. Tempat di mana mereka bertarung barusan sebenarnya adalah tepi wilayah naga sisik hijau. Saat si Yu dan yang lainnya menyusup dan menemukan banyak ular sisik hijau, mereka mengerti bahwa mereka telah memasuki wilayah pihak lain. Ular sisik hijau adalah makhluk spesies komandan, sedangkan naga banjir sisik hijau adalah makhluk spesies penguasa tingkat rendah. Mereka adalah penguasa zona terlarang ini. Mereka berada di puncak rantai makanan dalam bentuk ras, memimpin ras lemah lainnya. Yi, setelah kembali ke rumah, Baby Ginseng sangat bersemangat. Ya, itu orang-orang ini. Namun, meskipun Baby Ginseng bersemangat, ekspresi kucing permata itu sedikit bermasalah. Apakah kamu yakin ingin memprovokasi orang ini? Itu berdiri di gunung yang sama dengan si Yu dan melihat ke gunung lain. Dikatakan, meskipun saya hanya bisa merasakannya dari jauh, saya kira-kira dapat memastikan bahwa orang ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari pohon iblis neraka bumi dan harimau awan surgawi itu. Ini sangat mungkin seorang penguasa kelas atas. Petik 2. Menurut pendapat kucing permata, bahkan jika si Yu dan yang lainnya bekerja sama untuk melawan penguasa kelas atas, itu akan sangat sulit. Pada saat itu, kemungkinan besar masih membutuhkan bantuannya. Tuan kelas atas, si Yu tercengang. Apa kamu yakin? Bagaimanapun, auranya sangat kuat, kata kucing permata. Tempat-tempat di mana Tuan tinggal sepanjang tahun akan memiliki pencegahan dan mencerminkan kekuatan mereka. Itu juga peringatan bagi musuh. Si Yu tersenyum dan berkata, senang menjadi penguasa kelas atas. Tidak ada artinya melawan tuan biasa. Mengapa kita tidak menggunakan penguasa kelas atas untuk menguji kekuatan 11 dan yang lainnya? Bagaimanapun, masih ada kamu. Kucing permata. Akeong tanda pagar persen tanda pagar Akeong. Saya belum selesai, kata kucing permata. Selain itu, dari situasi di sana, seharusnya tidak hanya ada satu tuan, tapi 3. Kucing permata berkata, saya merasakan aura 3 penguasa dari sisi itu. 2 lainnya seharusnya tidak lebih kuat dari naga sisik hijau, tapi mereka jelas tidak lemah. Mereka tidak akan lebih lemah dari harimau awan surgawi itu. 3. Sudah cukup baik bahwa tuan-tuan ini tidak memperebutkan wilayah, mengapa mereka masih berkumpul? Apa mereka bermain bersama? Gunung skala hijau. Di wilayah naga sisik hijau, selain naga sisik hijau, memang ada 2 penguasa. Salah satunya adalah macan putih bermata es, dan yang lainnya adalah kura-kura gunung. Naga sisik hijau yang sangat besar berputar di sekitar batu dan menatap 2 tuan di bawah. Apakah kalian berdua sudah memutuskan? Aku sudah memutuskan. Bagaimanapun, umurku tidak banyak lagi. Saya mungkin juga mencobanya. Petik 2. Kura-kura gunung dan macan putih bermata es meraung. Selama periode waktu ini, para penguasa zona terlarang dari dunia yang hilang sering menerima undangan dari negara-negara totem. Kondisi yang dijanjikan oleh negara-negara totem untuk bergabung semakin tinggi. Terlepas dari sumber daya tingkat 8, akan ada juga manusia sebagai makanan darah dan nutrisi untuk pertumbuhan. Dibandingkan dengan negara totem dan negara manusia, penguasa liar tanpa faksi pada awalnya adalah pihak yang lebih lemah. Mereka tidak bergantung pada faksi manapun karena mereka terbiasa dengan kebebasan, tetapi kali ini, itu tidak biasa. Kali ini, pohon dunia mengizinkan negara totem untuk berpartisipasi dalam turnamen dunia. Sebagian besar negara totem telah diundang ke turnamen dunia. Jika mereka bergabung dengan negara totem, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya tingkat tinggi dan makanan darah manusia untuk berpartisipasi dalam turnamen dunia dan mengubah nasib mereka. Untuk beberapa tuan liar, itu cukup godaan. Lagi pula, habitat pohon dunia memiliki banyak reruntuhan mitos dan legendaris yang dapat mengubah nasib seseorang. Itu bukan lagi rahasia. Di mulut manusia, ini adalah kompetisi dunia, tetapi untuk negara totem, ini adalah pertempuran untuk reruntuhan alam mistik. Haha, kalau begitu kita bertiga bersaudara akan bertarung bersama. Naga bersisik hijau itu tertawa. Kura-kura gunung berkata, hahaha, bagus, sayangnya, kalau saja kita punya saudara tipe burung lain. Saat itu,
kita bisa mendapatkan kombinasi naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Bab 664, Formulir Meisha Siyu, 1. Gua Gunung Skala Hijau. Naga sisik hijau, harimau putih bermata es, dan ketiga bersaudara itu telah memutuskan untuk mencari perlindungan di negara totem terbesar di dekatnya, Kekaisaran Manusia Naga. Manusia di Kekaisaran Dragonman semuanya bibrida. Mampu menahan kebutuhan mereka akan nutrisi, mereka bisa memberi mereka lebih banyak nutrisi pertumbuhan. Kontrak penjinakan binatang adalah dua arah. Ketika Bistamer cukup kuat, Bistamer akan menempati posisi dominan dan dapat mengontrol hewan peliharaan dengan paksa. Ketika Bistamer tidak cukup kuat, hewan peliharaan akan mendominasi dan menggunakan Bistamer sebagai nutrisi untuk pertumbuhan. Tentu saja, di negara manusia, Bistamers dan hewan peliharaan masih memiliki kedudukan yang sama di sebagian besar situasi. Singkatnya, mereka semua adalah tuan. Tidak peduli negara totem mana yang mereka tuju, mereka akan menjadi tamu. Tidak bagus, serangan musuh. Naga bersisik hijau itu tersenyum, tapi tiba-tiba, senyumnya berhenti. Ekspresinya berubah drastis saat merasakan gelombang spasial disertai dengan ancaman fatal. Ledakan. Senyum dari dua tuan lainnya juga berhenti. Ledakan. Cahaya kuat yang tak berujung berkumpul di dalam, dan gua gunung langsung runtuh dan hancur. Pada saat ini, mata ketiga tuan itu masih dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Saat gelombang kejut tiba, mereka dengan cepat menggunakan skill bertahan untuk melindungi diri mereka sendiri. Aum, sialan. Macan putih bermata es meraung marah. Karena dalam sekejap, ia memiliki firasat bahwa itu akan menjadi yang paling menyedihkan dari tiga penguasa dalam serangan musuh ini. Ayo tembak mereka dulu. Meskipun kucing permata mengatakan bahwa ada tiga tuan, Siyu masih tidak bisa tidak menyerang. Jadi itu, tidak peduli seberapa kuat seorang penguasa, kecuali seseorang seperti Leviathan raksasa dari legenda Laut Tirani, itu jelas bukan tandingan kucing permata. Karena dia memiliki pengawal, mengapa tidak menjadi gila sekali saja? Selama dia membunuh mereka semua, Chitong akan memiliki 3 undet tingkat penguasa. Konfigurasi seperti itu bahkan bisa membuat legenda seperti Hua Xiajin, yang hanya memiliki satu tuan, menangis. Tentu saja, jarang baginya untuk menyentuh sarang pihak lain di bawah persembunyian kucing permata tanpa mengkhawatirkan bentuk kehidupan apapun. Siyu tidak memiliki banyak kehormatan di sini. Sebagai gantinya, dia langsung menggunakan buah energi yang disimpan di laboratorium Baby Ginseng untuk eksperimen agar Bugi mengemasnya dan berteleportasi untuk meledakkannya. Buah energi ini adalah buah ledakan dari berbagai atribut, logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan racun luar angkasa. Kekuatan gabungan mereka tidak kecil. Tentu saja, itu pasti tidak sekuat serangan kekuatan penuh Baby Ginseng setelah memakan buah waktu. Di ruang reruntuhan, Baby Ginseng belum berani bereksperimen dengan buah energi tingkat penguasa, karena jika tidak hati-hati, itu akan meledak dengan sendirinya. Juga, ini bahkan lebih lemah daripada penghancuran diri Baby Ginseng. Namun, itu sudah cukup untuk menyapa dan mengetuk pintu untuk memanggil musuh keluar. Ledakan. Asap hitam 9 warna dan cahaya putih menyelimuti gunung skala hijau, dan raungan marah dari 3 penguasa datang dari dalam. Saat angin dingin bertiup, seekor naga besar bersisik hijau adalah yang pertama bergegas keluar dari area ledakan dan terbang ke langit. Awan bergulung dan melolong dari awan, seolah-olah naga yang mengaum-mengaum di awan. Pada tubuh besarnya yang panjangnya puluhan meter, mata naga besar naga bersisik hijau itu langsung mengunci Siyu dan yang lainnya di gunung lain. Pada saat ini, kucing permata telah lama lari entah kemana. Siyu, manusia ini, secara alami menjadi musuh yang paling mencolok dalam visinya. Kurang dari nama lebih besar dari naga sisik hijau. Atribut, naga. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tuan. Poin energi, 70.860.000. Pada saat yang sama, Siyu juga melihatnya dan tersentak panas di tempat, meningkatkan kecepatan pemanasan global. Nilai energi ini memang tuan yang hebat. Meskipun sedikit lebih rendah dari 87 juta poin energi Jenderal Paus Kota Istana Naga dan Leviathan Raksasa yang bermutasi yang hampir 100 juta poin energi, nilai energi ini sudah lebih tinggi daripada energi sebagian besar penguasa Kota Istana Naga.
Naga, asli, seperti itu sebenarnya dibesarkan di zona terlarang kecil. Jika itu hanya nilai energi tinggi yang sederhana, itu akan baik-baik saja. Bukan apa-apa, tapi melihat usia naga ini, kemampuan skillnya mungkin sangat tinggi. Selain itu, Bugi bisa merasakan bahwa ada nadi naga di bawah tanah. Itu adalah lingkungan dengan energi elemen naga yang kuat. Mungkin naga ini juga bisa meminjam kekuatan urat bumi. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Kekuatan yang bisa ditampilkan makhluk penguasa di wilayahnya berlipat ganda. Itu setara dengan meminjam kekuatan alam. Seperti yang dikatakan kucing itu, bertarung sama sekali tidak mudah. Selain itu, Si Yu juga menemukan bahwa orang ini benar-benar memiliki kehendak seorang tuan. Selain dua tuan lainnya, itu bahkan lebih sulit untuk dilawan. Pada saat berikutnya, sosok diperbesar dengan keras. Di reruntuhan, kura-kura besar setinggi lebih dari 10 meter dengan tekstur batu di sekujur tubuhnya, seolah-olah membawa beberapa gunung kecil, muncul dengan suara marah. Kurang dari nama lebih besar dari kura-kura gunung. Atribut, bumi. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tuan. Poin energi, 61.220.000. Penyu besar ini juga tidak lemah. Di bawah ledakan tadi, baik naga itu maupun naga bersisik hijau tidak mengalami luka yang jelas. Hanya ada luka ringan, yang membuat Si Yu yang berada di gunung seberang bersemangat. Jika dia bisa mengubah dua tuan ini menjadi mayat hidup, bahkan jika kekuatan mereka akan melemah setelah transformasi, mereka pasti akan memiliki kekuatan ras tuan. Bab 665, Formulir Meisha Si Yu, 2. Ini tidak seperti pohon buruk sebelumnya dengan 30 juta poin energi, yang kekuatannya tidak kuat untuk memulai. Itu mengandalkan jalan jahat untuk menerobos. Jika itu berubah menjadi undead, mungkin tidak akan memiliki banyak kekuatan pertempuran yang tersisa. Bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan Jifeng. Itu hanya akan menyia-nyiakan kekuatan pedang tulang dengan sia-sia. Tapi keduanya benar-benar layak. Tentu saja, kekuatan pertempuran mereka mungkin akan beberapa kali lebih tinggi dari pohon iblis neraka bumi milik ras raja itu. Mengaum. Pada saat yang sama, seekor harimau putih besar dengan pola biru es di sekujur tubuhnya dan mata biru es keluar. Panjangnya juga hampir 10 meter, dan kekuatan pencegahannya hanya kalah dengan kekuatan naga dari naga bersisik hijau. Namun, luka di tubuhnya adalah yang paling serius di antara tiga tuan. Kurang dari nama lebih besar dari macan putih bermata es. Atribut es. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tuan. Poin energi, 62.740.000. Pada saat ini, macan putih bermata es sangat marah dan merasa sangat sedih. Karena dalam menghadapi serangan mendadak tadi, naga sisik hijau cukup kuat dan bisa mengerahkan kekuatan nadi naga di sini untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu secara alami bisa menahannya dengan harga yang lebih ringan. Adapun kura-kura gunung, tidak sulit baginya untuk secara instan memobilisasi kekuatan bumi untuk memperkuat dirinya di antara pegunungan. Selain itu, kura-kura gunung dikenal karena pertahanannya, jadi hanya macan putih bermata es yang terluka. Wilayahnya adalah alam salju. Bertarung di sini tidak diragukan lagi akan sangat melemahkan kekuatan tempurnya. Tuan liar di luar negeri memang lebih kuat dari tuan liar di 7 negara. Melihat ketiga tuan ini, Si Yu telah mengkonfirmasi menggunakan harimau awan surgawi dari 7 kepulauan dan burung hantu prediksi dari Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Ketiganya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Di antara mereka, dengan ras yang lebih rendah, harimau putih ini bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada harimau awan surgawi. Meskipun kucing besar ini masih buruk. Mengaum. Manusia, mencari kematian. Di langit yang jauh, naga bersisik hijau adalah yang pertama mengaum dalam kemarahan. Lampu hijau segera mengembun di mulutnya, dan ledakan sonik yang menusuk telinga muncul di sekitar lampu hijau. Dengan ledakan, napas naga besar yang tampak seperti naga langsung membuka cakarnya yang besar dan menyerang Si Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Si Yu telah mengeluarkan pengaturan pertempuran untuk setiap hewan peliharaan di sampingnya. Transmisi telepati selesai dalam sekejap. Ling, Citong, Susu, kalian bertiga, hadapi harimau putih itu denganku. 11. Baby Ginseng, kalian berdua, berurusan dengan kura-kura besar itu. Bugi,
Aku akan menyerahkan naga ini padamu. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan lawan terlebih dahulu. Bugi, bukankah kita setuju untuk membiarkan Baby Ginseng melawan tuan tanah kelahirannya? Baby Ginseng, saya berubah pikiran. Orang ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Seperti yang diharapkan dari trauma masa kecilku, Bugi, semoga berhasil. Ketika Anda mengalahkannya, saya akan mengalahkan Anda di masa depan. Itu setara dengan saya mengalahkannya. Bugi, percaya pada dirimu sendiri. Anda adalah orang nomor 1 di tim. Kali ini, Anda dapat memobilisasi kekuatan Dragon Ball legendaris secara lebih besar. Dalam pertempuran dari ras yang sama, pihak lain masih memiliki kehendak tuan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Anda untuk melatih diri sendiri. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidak perlu mengalahkannya. Selama Anda menunda sampai kami menyelesaikan dua tuan lainnya, jika kami masih memiliki kekuatan, kami akan membantu Anda. Jika kami tidak memiliki energi cadangan, biarkan Teacher Gemcet membantu Anda. Bugi menghela nafas, tapi kemudian niat bertarungnya meningkat. Beast tamernya, telah menyerahkan musuh terkuatnya. Bahkan Eleven harus bekerja sama untuk bertarung, sementara dia bisa mengambil alih dan menghadapi lawan terkuat. Bola naga legendaris. Ini adalah kunci untuk membiarkan Bugi melawan naga banjir skala hijau sendirian. Dragon Ball yang legendaris lebih berguna bagi Bugi daripada Time Fruit. Buah waktu saat ini paling banyak bisa menaikkan Bugi ke tingkat penguasa biasa. Apalagi efek sampingnya sangat besar. Setelah beberapa pertempuran, Bugi akan pingsan karena kelebihan beban. Namun, dengan skill Dragon Ball dan Dragon of Imagination yang legendaris, Bugi bisa meningkatkan level energinya paling banyak hingga 100 juta. Pada saat yang sama, dengan kekuatan yang sesuai dari tubuh naganya, tidak sulit untuk melepaskan serangan totem. Tentu saja, ini adalah penggunaan satu kali. Bukan karena Dragon Ball tidak bisa menerimanya, tapi jika melebihi batas ini, Bugi tidak bisa menerimanya. Metode penggunaan konvensional adalah cara Bugi menggunakan bola naga legendaris untuk berlatih setiap hari. Itu hanya menaikkan tingkat energinya menjadi sekitar 50 juta. Dengan cara ini, ia bisa mempertahankan status pertempurannya untuk waktu yang lama dan tidak akan mempengaruhi apapun. Bugi biasanya mengandalkan kondisi ini untuk melatih kemampuan skill Dragon of Imagination miliknya untuk pertemuan tim untuk mengalahkan Eleven. Tentu saja, melawan naga bersisik hijau ini, kondisi konvensionalnya jelas tidak cukup. Bahkan jika naga bersisik hijau tidak memobilisasi kekuatan nadi naga, itu akan sulit. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluarnya adalah membebani Dragon Ball dan meningkatkan level energi dan fisiknya ke level yang sama dengan Green Scarlet Dragon. Kemudian, melalui gerakan pengiring yang kuat, itu bisa mengatasinya. Meskipun masih sangat sulit untuk menahannya pada level saat ini, setidaknya memenuhi syarat untuk bertarung. Mengaum. Ketika napas naga-naga bersisik hijau mengembun, Bugi di bahu juga bergerak. Itu langsung berubah menjadi hantu naga surgawi hijau besar, dan seluruh tubuhnya terbungkus kekuatan naga yang kuat saat melonjak ke langit. Cahaya pada cakar naganya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, kekuatan dan kecepatannya tiba-tiba meletus. Di bawah dorongan kekuatan psikis, tubuhnya yang besar merobek langsung nafas naga yang masuk. Bab 666, Formulir Meisha CU 3. Kontrol ruang, cakar menghancurkan ruang. Ledakan, naga sisik hijau, kura-kura gunung, dan macan putih bermata es semuanya terkejut. Mereka hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Kemudian, pupil mereka semakin mengecil. Di bawah cakar besar yang bisa menembus ruang, gelombang nafas naga langsung terbagi menjadi dua, meletus dengan dampak yang dahsyat. Di bawah energi yang melonjak, naga suci hijau yang diubah oleh Bugi terus melawan naga bersisik hijau. Mengaum, naga dewa tuan murni, kekuatan naga transenden, kalian, berdoalah untuk dirimu sendiri. Naga bersisik hijau memutuskan bahwa naga suci hijau ini sulit untuk dihadapi hampir seketika. Itu benar-benar memiliki kekuatan naga tingkat transenden, seperti itu. Terlebih lagi, auranya tidak kalah dengan auranya sendiri. Ini membuat naga sisik hijau merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dan langsung memasuki kondisi pertempuran. Itu tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan kura-kura gunung dan macan putih bermata es saat ini.
Hampir seketika, cakar raksasa ruang rending bugi, serangan spasial super yang bahkan Eleven tidak bisa tahan, merobek nafas naga dan melambai di depan naga bersisik hijau. Adapun naga sisik hijau, ia juga mengayunkan cakar naganya. Mengaum, bocah kecil, siapa yang kamu pandang rendah? Namun, itu tidak langsung bertabrakan dengan bugi. Sebaliknya, itu terhuyung-huyung dan langsung menahan serangan ini. Apalagi itu juga membuat bugi langsung menderita serangannya. Bertukar luka, ledakan, di bawah tabrakan dua kekuatan naga yang menakutkan, langit retak. Hanya dengan satu serangan, jantung bugi bergetar. Rasanya orang ini bahkan lebih sulit dari Eleven. Saat serangan itu menyentuh skala pihak lain, pertahanan skala naga yang menakutkan benar-benar membalikkan dampak yang kuat, hampir menyebabkan naga imajinasi runtuh. Ini adalah skala super terbalik dengan kemampuan sempurna. Selain itu pasti tidak sesederhana level yang sempurna. Itu pasti hasil dari kultivasi untuk waktu yang lama pada kemahiran ini. Pada saat ini, mata naga sisik hijau sudah merah saat memasuki keadaan skala terbalik yang gila. Setelah diserang di sarangnya, itu adalah yang paling marah. Di bawah peningkatan kekuatan skala terbalik, itu memungkinkan naga untuk meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan penguasa biasa bugi yang membutuhkan bantuan peralatan legendaris. Namun, dalam konfrontasi, tubuh besar bugi yang besar tidak dapat menahan serangan pihak lain dan terkoyak oleh cakar besar pihak lain, menabrak ke kejauhan. Meskipun hantu itu telah menahan sebagian besar kekuatannya dan tubuh utamanya tersembunyi dengan baik, getaran kerasnya masih membuat bugi menjerit. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dalam sekejap, bugi menyadari bahwa meskipun menggunakan Dragon Ball legendaris untuk meletus dengan serangan totem, itu pasti tidak bisa membunuh orang ini di wilayah pihak lain. Tuan kelas atas, dan Tuan elemen naga. Ini harus menjadi lawan paling sulit yang Siyu dan yang lainnya temui selain dari Vortex Demon Beast yang lemah. Lagi pula, Paus Penembus Langit, yang juga merupakan penguasa kelas atas, bahkan bisa melawan totem yang lemah. Memikirkan hal ini, mata bugi berlinang air mata saat memahaminya. Siyu mengirimnya untuk dipukuli. Sejak awal, Siyu telah berpikir bahwa ketika saatnya tiba, semua orang akan berurusan dengan naga sisik hijau bersama-sama. Dia tidak berharap untuk menang sendirian. Bugi, yang memiliki elemen spasial, memang orang yang paling bisa berurusan dengan pihak lain. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Saat Bugi mulai bertarung, Eleven dan Baby Ginseng juga menyerang bersama. Target mereka adalah kura-kura gunung. Pada saat ini, kura-kura gunung tidak lagi memiliki mood untuk peduli dengan naga sisik hijau. Itu bahkan tidak memiliki niat untuk membantu naga sisik hijau. Musuh jelas datang siap, dan itu juga tuan yang kuat. Itu tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk bertarung. Untuk kura-kura tua ini, pertempuran tak berguna semacam ini sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Ia memilih untuk langsung melarikan diri ke bawah tanah. Namun, Eleven dan yang lainnya juga memiliki skill Earth Escape. Saat tanaman merambat besar tumbuh dari tanah dan melilit kura-kura gunung, pelarian buminya langsung terputus dan diikat oleh pohon dan duri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Baby Ginseng, yang telah kekuatan buah waktu, tiba di level penguasa lagi dan menggunakan kontrol tanaman untuk membatasi pergerakan pihak lain. Pada saat yang sama, buah energi dari berbagai ukuran muncul di pohon yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus dan mengikat kura-kura gunung. Di tanah di kejauhan, Baby Ginseng menarik syal daun hijau dan melemparkannya ke bawah. Daun ginseng berkibar tertiup angin. Mata hijaunya dipenuhi dengan semangat juang. Pemakaman pohon. Kontrol tanaman plus buah energi plus ledakan bulan. Kali ini, Baby Ginseng hanya menambahkan energi elemen kayu murni dan tidak menggunakan kekuatan Sun Flame. Meskipun kekuatan buah energi dengan kekuatan api matahari lebih besar, semua kekuatan api matahari legendaris yang baru saja disimpan telah digunakan untuk membunuh pohon iblis neraka bumi. Baby Ginseng sudah kehilangan setetes. Selain itu, karena lawannya adalah elemen tanah murni, menggunakan gerakan elemen kayu murni untuk melawan dengan atribut mungkin belum tentu lebih buruk dari sebelumnya. Ledakan. Buah-buahan berkedip dengan lampu putih dan hijau. Aku tidak dendam padamu, kura-kura gunung meraung. Pada saat yang sama, karena terkekang oleh duri, ia tidak dapat melepaskan diri untuk saat ini.
Itu hanya menyerah berjuang dan langsung mengecilkan anggota badan dan kepala ke tubuhnya. Tubuhnya terbungkus rapat dan langsung kedap udara. Datang, sial, pertahanannya bahkan lebih kuat dari ular hijau itu. Ayo. Kura-kura gunung memilih untuk bertahan dan langsung memasuki postur pertahanan kekuatan penuh. Itu juga mengaktifkan keterampilan pertahanan super dengan kemampuan sempurna. Pada saat yang sama, ia memobilisasi kekuatan alami bumi untuk memperkuat dirinya sendiri. Di bawah cahaya yang menyilaukan, kura-kura gunung terkubur di lautan pepohonan. Di langit tidak jauh, Eleven, yang memiliki bin bears yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memiliki ekspresi tidak puas. Itu sama sekali tidak bisa mengganggu pertarungan baby ginseng seperti ini. Bab 667, Formulir Meisha Siyu 4. Apakah itu tidak tahu bagaimana bekerja sama? Apakah itu akan mencuri pembunuhan? 11 ingin baby ginseng bekerja sama dengannya, bukan memakan buah waktu. Saat perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan menyempurnakan gerakan berturut-turutnya, benda ini menjadi semakin sulit untuk digunakan. Lebih baik menggunakan letusan spesifiknya plus tubuh emas abadi plus tak tertembus untuk bertahan lebih lama dan membuat letusan lebih halus. Bagaimanapun, kehendak Tuan yang dikombinasikan dengan letusan yang tak tertembus mungkin tidak lebih lemah dari peningkatan buah waktu. Setelah menggunakan buah waktu, beban akan mudah meluap, mencegah tubuh emas abadi beredar dan mudah pecah. Menurut Eleven, efek terbesar baby ginseng pada saat ini adalah jika mengikuti jejak Eleven. Setiap kali meletus, ia akan bekerja sama dengan tubuh emas abadi untuk mengisi kembali kondisinya. Biarkan meletus tanpa batas. Yi, 11 bergumam, tapi tiba-tiba, suara kaget baby ginseng datang. Ini karena setelah atributnya melawan bombardir, kura-kura gunung masih mempertahankan postur pertahanan yang kuat dan tidak bisa sepenuhnya menembus pertahanannya. Aura kehidupan yang kuat masih kuat, sekuat gunung. Apalagi auranya masih naik terus. Jelas, itu mengandalkan kekuatan tanah untuk bertahan. Baby ginseng segera menilai bahwa pertahanan orang ini mungkin lebih kuat dari kera iblis bumi itu. Meskipun kemahiran Moon Explosion-nya saat ini tidak lagi pada level awal pada saat itu, bahkan pada level ahli yang saat ini lebih kuat, atau bahkan jika itu menghancurkan dirinya sendiri, Baby Ginseng sedikit ragu apakah ia dapat membunuh orang ini secara instan. Kecuali orang ini mau memakannya, dalam hal ini dia bisa masuk ke cangkang pihak lain dan menghancurkan dirinya sendiri. Tentu saja, itu tidak bisa membunuhnya secara insta, meskipun itu pasti bisa sangat melukai pihak lain dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun, masalahnya adalah Baby Ginseng tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Hal yang paling memungkinkan Baby Ginseng untuk mengalami kebugaran fisik menakutkan orang ini adalah ketika ia melawan pohon iblis neraka bumi sebelumnya, ia tidak menyerap banyak kekuatan pohon iblis neraka bumi melalui keterampilan penjarahan nutrisi, tetapi orang ini kekuatan tampaknya tak ada habisnya. Awalnya, pukulan tadi cukup untuk membuat Baby Ginseng menghabiskan banyak energi, tetapi inhalasi ini berhasil membuat Baby Ginseng bertahan lebih lama. Di tanah, bayi ginseng yang berakar baru saja akan melakukan serangan putaran berikutnya dan membombardirnya dengan buah luar angkasa, tetapi segera dihentikan oleh 11. Mengaum. 11 menunjukkan ekspresi bersemangat dan meraung, menunjukkan bahwa itu akan membiarkan Baby Ginseng membantunya. Itu akan bertarung. Pada saat ini, melihat bahwa buah energi Time Overload Baby Ginseng tidak berguna melawan kura-kura ini, Eleven juga ragu-ragu jika beberapa letusannya dapat menembus pertahanannya. Namun, dibandingkan dengan Baby Ginseng, itu memiliki kelebihan. Artinya, menguasai pencegahan tingkat maksimal dapat memungkinkan serangan memiliki serangan mental. Penyu ini tidak mungkin memiliki pertahanan yang mengejutkan dalam semua aspek, kan? Ledakan. Yi. Saat Baby Ginseng berteriak, kilat putih menyambar, dan Eleven raksasa setinggi 100 meter turun di depan kura-kura gunung, membuat kura-kura gunung di dalam cangkang terdiam. Ayo. Ketika musuh lelah, itu akan menyelinap pergi. Namun, kali ini, kura-kura gunung tidak menunggu kematian. Puncak gunung di punggungnya berangsur-angsur menguat. Meskipun tubuh utamanya masih bertahan, pegunungan di punggungnya langsung tumbuh menjadi raksasa gunung setinggi beberapa meter. Keterampilan pemanggilan super. Meskipun fisik mereka sangat kecil dibandingkan dengan 11, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan keterampilan tuan. Dari aura setiap pemanggilan,
mereka lebih kuat dari pohon iblis neraka bumi tadi. Pertempuran antara tiga pihak dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Si Yu memiliki orang paling banyak dan memilih lawan terlemah, atau lebih tepatnya, lawan dengan atribut yang relatif rata-rata dalam berbagai aspek. Mengaum, itu memiliki pemikiran yang sama dengan kura-kura gunung. Karena itu bukan rumah mereka, macan putih bermata es tidak mau bertarung sama sekali. Ia sama sekali tidak ingin melawan kelompok orang yang telah menyerang wilayah naga sisik hijau ini. Itu juga tidak lambat. Namun, yang mengejutkan macan putih bermata es adalah ia menemukan bahwa ruang ini telah sepenuhnya terkunci. Pada saat ini, mereka sudah berada dalam sangkar spasial yang besar, dan kekuatan dinding spasial ini hanya membuat macan putih bermata es tahu bahwa sangat sulit untuk menembusnya. Di antara mereka bertiga, mungkin hanya naga bersisik hijau dengan kekuatan penuh dari nadi naga yang memiliki harapan untuk menghancurkannya. Meskipun kucing permata tidak bergabung dalam pertempuran, ia masih memainkan peran pendukung untuk mencegah para penguasa ini melarikan diri. Kalau tidak, hanya dengan Si Yu dan yang lainnya, jika tuan-tuan ini ingin melarikan diri, mereka mungkin belum tentu bisa menahannya. Itu tidak bisa melarikan diri. Menyadari hal ini, macan putih bermata es menatap musuhnya dengan ganas. Kelas mekanik, itu adalah seseorang dari aliansi 7 negara. Jelas terlihat bahwa manusia telah menjadi bentuk kehidupan mekanis di depannya. Pemuda berambut putih yang awalnya berdiri di puncak gunung dengan kacamata menghilang dari pandangannya di bawah kubus putih yang memenuhi langit saat hewan peliharaan lainnya menyerang naga sisik hijau dan kura-kura gunung. Sebagai gantinya ada kubus putih yang terus membelah dan bertambah. Di bawah belitan badai hijau yang besar, secara bertahap membentuk mesia humanoid besar setinggi 20 meter. Seluruh tubuh mesia besar itu berwarna putih sebagai dasarnya. Itu memiliki warna merah dan biru sebagai pendukung. Anggota badan, kepala, dan tubuhnya memiliki lapisan perangkat mekanis. Di belakangnya ada 16 pasang sayap lampu hijau besar. Di bawah kedipan sayap cahaya, seluruh puncak gunung berubah menjadi bubuk dan menghilang dalam angin kencang. Tubuh besar itu terbang di langit, dan tatapan di kepalanya sudah benar-benar terkunci pada macan putih bermata es. Bab 668, Formulir Mesia Si Yu, 5. Meski tubuhnya berbentuk manusia, kepalanya memiliki ciri-ciri ras domba. Di bawah kontras dari Kirin Hon putih, seluruh wajahnya tampak seperti iblis putih. Ayo, kucing. Di kokpit Mesia, Si Yu tersenyum. Ling telah menyatu dengannya melalui skill pemuatan level penuh. Pada saat ini, Si Yu seperti Mesia besar ini. Dia merasakan kekuatan yang kuat dan visi yang luas dengan sangat gembira. Perasaan menyatu dengan angin ini adalah perasaan baru dibandingkan dengan memiliki Citong. Sekarang, ini adalah prototipe dari bentuk Ling Mesia. Saat ini, itu tidak sempurna, karena tidak dapat mengintegrasikan kekuatan Eleven, Bugi, Baby Ginseng, dan susu dengan sempurna. Bukannya tidak bisa menyatu secara paksa, tapi perpaduannya tidak sempurna. Peningkatannya terlalu kecil. Untuk bentuk kehidupan yang cerdas seperti Ling, jejak ketidaksempurnaan tidak dianggap sukses. Tapi sekarang, dia bisa melakukannya. Citong, miliki aku. Susu, masukkan kekuatan penuh. Saat Si Yu memberi perintah, susu, yang terhubung ke peralatan mekanik di ruang energi di Mesia, membuka mata birunya. Pada saat yang sama, di ruang senjata, Citong mengambil inisiatif untuk membuka pintu dan berintegrasi. Dengan ledakan, pola biru dan merah pada tubuh putih besar menyala pada saat yang sama. Pedang putih besar di tangan tubuh putih itu langsung menempel dengan udara dingin dan air yang membekukan waktu. Pedang putih di lengan lainnya mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah pedang tulang sumber daya undead legendaris setelah membesar. Kekuatan Hotsun Flame langsung menyebar ke pedang tulang. Pada saat yang sama, mata merah dan biru Mesia itu menyala. Pada saat ini, pembentukan tubuh super ini tidak diragukan lagi menciptakan tekanan besar pada macan putih bermata es. Meskipun tidak berpartisipasi dalam pertempuran totem 200 tahun yang lalu, ia juga telah mendengar dari para tetuanya bagaimana kelas mekanik manusia mengusir penguasa totem yang sangat arogan dari daerah dengan sumber daya terkaya. Pada saat ini, merasakan tekanan kuat dari tubuh ini, macan putih bermata es menyesal datang ke tempat ini untuk mendiskusikan bergabung dengan kekaisaran manusia naga dengan naga sisik hijau dan kura-kura gunung.
Jika mereka bergabung dengan Kekaisaran Manusia Naga, mereka pasti akan melawan manusia dari 7 negara di Inathena. Jika lawan dari 7 negara semuanya adalah manusia seperti itu, kemungkinan mereka mencapai tujuan mereka mungkin akan sangat tipis. Orang ini, belum lagi macan putih bermata es yang belum pernah melihat dunia, bahkan kucing permata yang telah melihat dunia benar-benar terpana ketika melihat Xiyu, Qitong, Ling, dan Susu berubah menjadi bentuk ini. Kapan? Apa yang telah dilakukan Xiyu dan yang lainnya dalam 2 bulan terakhir? Awalnya, kucing permata masih merasa bahwa bahkan jika Xiyu dan yang lainnya menyerang bersama, mereka tidak akan bisa mengalahkan naga bersisik hijau. Namun, saat Xiyu mengemudikan tubuh super ini untuk muncul, kucing permata itu terdiam sejenak. Sebagai level totem, dapat dengan jelas merasakan bahwa potensi tubuh super ini dapat meletus dengan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada Bugi, yang telah menggunakan Dragon Ball yang legendaris. Mungkin tidak ada kebutuhan untuk itu untuk membantu. Xiyu saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk melawan Tuan Besar. Faktanya, bisakah tindakan gila konyol mengendalikan 6 hewan peliharaan tingkat raja untuk menantang 3 penguasa dengan kekuatan master terkemuka ini benar-benar berhasil? Kucing permata itu tercengang. Jika berhasil, orang ini akan menjadi monster dalam namanya. Memikirkan bahwa itu mungkin bisa mengendur, kucing permata itu sangat senang. Mengaum. Pada saat yang sama, menyadari bahwa ia tidak bisa pergi, macan putih bermata es hanya bisa memilih untuk bertarung. Badai salju dingin yang menggigit bertiup di langit. Di tempat tanpa alam salju, kekuatannya tidak diragukan lagi sangat terbatas. Namun, bagaimanapun juga, itu juga seorang tuan dengan kekuatan luar biasa. Melalui perubahan cuaca, ia masih menunjukkan taringnya sebagai raja binatang. Gunung skala hijau. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di 3 medan perang. Tidak ada keraguan tentang skala pertempuran tuan. Sebagai penantang di atas level mereka, Xiyu dan yang lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa menantang melalui pertempuran dengan lebih banyak angka atau meminjam kekuatan sumber daya legendaris. Dalam badai salju, tubuh putih Xiyu telah bertabrakan dengan macan putih bermata es untuk pertama kalinya. Pukul 4.54. Sebagai pengemudi, Xiyu dapat dengan jelas melihat durasi stabil tubuh mereka dalam keadaan ini seperti yang diperkirakan oleh kecerdasan tertinggi Ling. Dalam keadaan normal, hanya ada 5 menit. Jika Susu mengaktifkan kekuatan waktu dan Qitong menggunakan pedang saling untuk mengalami letusan yang berlebihan, kali ini bahkan akan mempercepat dan mempersingkat. Batas sebenarnya mungkin hanya 1 hingga 2 menit. Namun, itu sudah cukup. Pada saat itu, dengan Xiyu dan Ling sebagai pembawa, Qitong dan Susu, yang telah bergabung ke dalam letusan kedalaman gaya pedang ganda, sudah bisa meletus dengan keterampilan pedang fusi mereka sejauh mungkin tanpa khawatir. Keahlian, pedang saling. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari itu bisa menyerap dan memadukan kekuatan dunia luar. Semakin banyak konflik yang dimiliki kekuatan ini dengan kekuatan api, semakin besar peningkatan kekuatan pedang. Di bawah keterampilan pedang ganda air dan api dan di bawah transformasi konvergensi pedang segudang Qitong dan kekuatan waktu Susu, Xiyu dan Ling berbagi beban tertentu. Kekuatan pertempuran tubuh super saat ini juga sepenuhnya layak menjadi penguasa kelas atas. Mengaum. Cahaya pedang merah dan biru yang menggigit sudah cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan harimau putih besar. Badai salju di langit juga berubah menjadi badai kristal es yang menyerang tubuh besar itu dari 3 arah. Bab 669, Formulir Meisha Xiyu, 6. Macan putih bermata es menggunakan keterampilan skala besar. Sulit bagi Meisha untuk menghindar, jadi itu hanya bisa dilakukan secara langsung. Untungnya, badai salju tingkat maksimum yang diciptakan bersama oleh Susu dan Ling sangat melemahkan badai salju yang dikendalikan oleh macan putih bermata es. Meskipun sebagai tuan, itu sangat sensitif terhadap kontrol kekuatan alam, lawannya adalah orang aneh yang telah menguasai keterampilan Blizzard tingkat penuh dan juga sangat sensitif terhadap kekuatan alam. Sebagian besar kekuatan peningkatan alami badai kristal es diimbangi, tetapi kekuatan penghancur yang kuat dari keterampilan super kecakapan tingkat sempurna masih membuat kristal es seperti bilah tajam yang menelan tubuh. Ledakan. Pada saat ini, tubuh besar itu terbakar dengan Sun Flame. Di bawah belitan angin puyuh hijau, api matahari melilit seluruh tubuh. Ketika kristal es menyapu,
itu pertama kali dicairkan oleh Sun Flame. Kemudian, ia bersentuhan dengan mekanisme pelindung Ling, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, yang secara langsung menyerap kekuatan beku ke dalam tubuhnya. Di bawah beban yang bisa ditahan tubuh, itu tidak mengaktifkan efek skill untuk melukai dirinya sendiri. Sebaliknya, susu di Mesha mengubah kekuatan ini untuk penggunaannya sendiri melalui kontrol elemen air. Pada saat yang sama, macan putih bermata es juga menghadapi ancaman fatal dari tekanan pedang saling mengunci. Badai kristal es di depan langsung dihancurkan oleh tebasan silang. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan secara langsung. Mengaum, macan putih bermata es meraung. Tubuhnya mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi menyadari bahwa itu sudah terbungkus lapisan pencegahan. Itu sangat marah. Itu marah karena sebagai raja binatang, itu sebenarnya masih terpana oleh pencegahan musuh. Saat pola di tubuhnya muncul, cahaya menyilaukan muncul dari matanya. Pada titik ini, macan putih bermata es langsung menggunakan skill kartu trufnya, Absolute Zero. Keahlian, 0 mutlak. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super dari es dan roh. Ini menciptakan domain penyegelan es dan membekukan aliran energi dan aktivitas mental. Jika ia ingin menggunakan gerakan ini secara maksimal, ia akan menghabiskan hidupnya. Namun, itu tidak peduli sekarang. Cahaya dingin yang mengejutkan meletus di mata macan putih bermata es. Pada saat ini, cahaya pedang yang saling bertautan yang telah diserang oleh macan putih bermata es sebelumnya tampaknya telah berhenti bergerak dan memasuki wilayah penyegelan es yang besar. Pada saat yang sama, tubuh Super Siyu ditarik ke dalam domain beku. Dalam domain ini, semua objek langsung dibekukan. Bahkan lapisan es langsung muncul di tubuh Super Siyu. Keterampilan ini seperti pukulan yang pasti, dengan cepat membalikkan situasi. Astaga, cahaya pedang yang terjalin perlahan maju, dan sosok macan putih bermata es telah muncul di depan Siyu. Itu berhasil menghindari serangan fatal dan memukul kepala Mesha dengan cakar esnya. Ekspresi di kepala harimaunya sangat kejam. Menurut pendapatnya, ini seharusnya menjadi kelemahan fatal dari bentuk kehidupan ini, bukan? Tatapan macan putih bermata es itu kejam, tetapi pada saat berikutnya, ekspresi kekerasannya berhenti. Apakah kamu meremehkan kecepatan reaksi mental dari kecerdasan tingkat atas? Pada saat itu, baik itu Siyu, Chitong, atau Susu, semua pikiran mereka sepertinya melambat. Namun, Ling tidak terpengaruh. Kecepatan reaksi komputasi yang dibawa oleh kecerdasan terbaiknya melebihi superkomputer, memungkinkannya untuk memiliki kesadaran pertempuran tertinggi setiap saat. Di domain penyegelan es, setiap gerakan macan putih bermata es berada dalam perhitungannya. Bang! Pedang tulang yang dibungkus dengan Sun Flame berayun dan langsung menebas macan putih bermata es. Di bawah ketajaman senjata legendaris, tubuhnya langsung dibagi menjadi dua. Mengaum. Pada saat ini, tubuh dan jiwa Ice Eye White Tiger mengeluarkan raungan yang menyayat hati di bawah tatapan terkejutnya. Melihat ini, kucing permata menghentikan cakar kucingnya yang panjang dan menatap jiwa macan putih bermata es dengan tatapan membara. Itu diserap oleh pedang tulang besar. Itu adalah tubuh roh yang identik dengan macan putih bermata es, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin biru tua. 0 mutlak. Ini juga merupakan gerakan super pamungkas elemen es. Meskipun tidak sekuat energi dingin surgawi Frost, itu tidak buruk. Siyu merasa sangat disayangkan bahwa tidak ada slot keterampilan yang cukup. Saat ini, dia sudah mencatat banyak keterampilan super. Dia bahkan tidak tahan untuk meniru domain bumi naga Tyrant untuk mengajar baby ginseng. Dia hanya meniru serangan jantung bebek dan mengajarkannya kepada setiap hewan peliharaan utama. Selanjutnya, sebelum dia menerobos, mengontrak hewan peliharaan baru, atau dapat menghapus keterampilan super, catatan keterampilan super Siyu harus sangat ketat dan dipilih dengan cermat. Slot yang tersisa masih disediakan untuk tahap turnamen dunia. Paling tidak, mereka harus meninggalkan slot untuk Blessing of the World Tree. Mereka tidak bisa menambahkan keterampilan lagi. Juga, mengapa kamu membidik kepala? Siyu tahu bahwa binatang buas pasti ingin memukul kepala Mesha dan jantung Mesha. Dia tertawa. Seperti yang diharapkan, itu benar untuk sengaja membiarkan Ling membangun kokpit di pantat untuk menghindari dampak inti. Bahkan jika kepala mereka diledakkan, mereka akan baik-baik saja. Setelah Siyu selesai berurusan dengan macan putih bermata es,
dia segera melihat kedua medan perang lainnya. Di pihak Baby Ginseng dan Eleven, Baby Ginseng akhirnya memilih untuk mendukung Eleven. Namun, bukankah kura-kura ini terlalu tangguh? Pertama, itu meletus secara manual dan memaksa dirinya ke keadaan ekstrim. Setelah berhadapan dengan raksasa gunung yang diciptakan oleh kura-kura gunung, Eleven mulai menyerang tubuh utama kura-kura tua itu dengan letusan Impregnable plus Overload Will. Mengaum. Tetapi di bawah palu besar yang mengguncang tanah, meskipun cangkang kura-kura sudah tertutup retakan, itu masih sekuat batu, dan retakan itu masih terus diperbaiki. Bab 670, Formulir Meisha CU 7. 11 sangat marah. Itu sudah meletus 4 kali berturut-turut dengan dukungan Baby Ginseng. Kondisinya semakin memburuk, tapi kenapa orang ini begitu keras? Di kulit kura-kura, kura-kura gunung juga sangat terkejut. Mengapa kekuatan serangan orang ini semakin kuat setiap saat? Kenapa belum habis? Terlebih lagi, mengapa pencegahan orang ini begitu kuat? Ditambah dengan getaran spasial, penangkal langsung melewati cangkang kura-kura, membuat kura-kura gunung pusing. Jika bukan karena tingkat pencegahannya tidak rendah dan memiliki keterampilan pertahanan mental, itu mungkin akan runtuh. Pada saat itu, ketika dia melihat pemandangan ini, Xiyu tiba-tiba tahu mengapa Zhongshuan Kaisar Wu sangat membenci binatang pemakan besi. Tentu saja, mungkin binatang pemakan besi Kaisar Wu juga membenci Zhongshuan. Jika Eleven dan Baby Ginseng disiksa oleh pertahanan mengejutkan kura-kura tuan ini, maka Bugi hanya murni disiksa oleh naga sisik hijau. Naga skala hijau, yang awalnya dalam keadaan skala terbalik, dapat menekan Bugi dengan energi dan tingkat fisik yang sama dengan kemahiran keterampilannya. Saat naga sisik hijau mengerahkan kekuatan nadi naga di wilayahnya, penindasan terhadap Bugi lebih baik. Bugi menyadari bahwa kemahiran domain anti-iblisnya tidak cukup untuk sepenuhnya membatasi mobilisasi kekuatan Vena naga orang ini. Seorang penguasa kelas atas bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Pada saat ini, hantu naga surgawi yang disulap oleh Bugi sudah rusak. Tubuh utama kupu-kupu dengan tubuh naga surgawi di dalamnya juga tertutup luka dengan berbagai ukuran. Itu terus-menerus mengandalkan penyembuhan berkecepatan tinggi dan penyerapan tertinggi untuk pulih. Untuk pulih, ia bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan hantu naga suci. Adapun naga sisik hijau di seberangnya, meskipun tubuhnya juga dipenuhi luka dengan berbagai ukuran, tidak ada luka fatal yang serius. Sialan, kalau aku punya 2 equipment legendaris, Bugi menginginkan equipment tipe naga penyembuh. Dalam hal itu, melihat hal tersebut, Xiyu langsung memilih untuk bergabung dalam 2 pertempuran tersebut. Pertama, dia ingin membantu Eleven dan yang lainnya. Bisakah itu bertahan dari serangan mental? Dengan pengingat Xiyu, Eleven dan Baby Ginseng langsung menghindar. Tebasan yang dipenuhi dengan cahaya abu-abu mendarat di kura-kura dari langit dan langsung menebas cangkangnya. Begitu Xiyu bergabung, dia langsung membalikkan keadaan. Pedang tulang legendaris tipe undead, bersama dengan skill tebasan jiwa Chitong, secara langsung menembus semua pertahanan kura-kura gunung dan secara langsung melukai jiwanya dan menariknya keluar dari tubuhnya. Dalam cangkang kura-kura besar, kura-kura gunung ingin bertahan sedikit lebih lama. Jika bertahan sedikit lebih lama, itu akan bisa melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, mata bundarnya secara langsung mengungkapkan ekspresi tidak percaya dalam keadaan linglung. Visinya langsung diselimuti oleh cahaya abu-abu. Jiwa, serang. Kekurangannya hanya, roh kura-kura coklat memiliki ekspresi panik dan takut karena langsung diserap oleh pedang tulang di langit. Pada saat ini, ia masih memiliki kesadaran dan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Siapa sebenarnya musuh itu? Mengapa dia memiliki metode jahat seperti itu? Itu tidak cukup untuk membunuh mereka, tetapi dia bahkan harus memodifikasi jiwa mereka. Pada saat ini, kura-kura gunung dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran jiwanya kehilangan kendali. Melihat ini, Eleven dan Baby Ginseng di sampingnya mengungkapkan ekspresi tidak puas. Sial, setelah bertarung begitu lama, itu masih dicegat oleh Bistamer. Mereka berempat membentuk tim dan bahkan membawa senjata legendaris bahkan buah waktu. Mereka hanya menipu. Ayo kita bantu Bugi, Xiyu tersenyum dan memanggil, tapi tidak ada respon dari Eleven dan Baby Ginseng. Pada saat ini, Eleven dan Baby Ginseng terengah-engah di tempat. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa.
Eleven dan Baby Ginseng menatap Bugi. Meskipun mereka ingin membantu, mereka sudah tidak berdaya. Si Yu memang mengambil tawaran. Sebelum tiba, Eleven dan Baby Ginseng sudah mengalahkan kura-kura gunung hingga ke kondisi terendahnya. Pada saat ini, mereka menyatakan bahwa mereka harus membiarkan guru kucing membantu. Baik, Si Yu melirik waktu di Misha. Pukul 0:51. Menurut perhitungan Ling, bentuk Misha akan runtuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada tahap ini, Si Yu dan Ling merasakan kelelahan yang luar biasa. Meskipun dia masih bisa pergi ke naga sisik hijau untuk meletus dengan 1 putaran, setelah memikirkannya, sepertinya tidak perlu. Jika kondisinya terlalu buruk, tidak akan mudah menimbulkan masalah di negara totem nanti. Melalui pertempuran tadi dan situasi di pihak Bugi, Si Yu atau Ling sudah bisa menganalisis situasi secara kasar jika mereka bertemu dengan seorang penguasa kelas atas. Jika seorang penguasa kelas atas seperti naga sisik hijau bertarung di wilayah naga sisik hijau, maka dengan mereka semua bekerja bersama 7 lawan 1, peluang menang harus di atas 50%. Jika mereka tidak bertarung di wilayah naga sisik hijau, tetapi di lingkungan yang bermanfaat bagi mereka, peluang mereka untuk menang melawan penguasa kelas atas seperti naga sisik hijau seharusnya di atas 75%. Tapi tidak peduli apa, mereka mungkin harus membayar harga yang cukup besar dan tidak bisa menang dengan mudah. Ini karena naga bersisik hijau ini telah menguasai kehendak tuannya. Jika meletus di ambang kematian, itu mungkin bukan sesuatu yang Si Yu dan yang lainnya bisa tahan. Namun, kekuatan mereka tidak lagi lemah. Bahkan di antara Beastamers yang legendaris, mereka seharusnya berada di level menengah. Bugi, apakah kamu butuh bantuan? Si Yu memandang Bugi 1000 meter jauhnya. Bugi, tidak perlu, saya yang nomor 1 di tim. Saya bisa menang. Ledakan. Tubuhnya yang besar dicabik-cabik oleh naga bersisik hijau lagi dan terlempar. Bugi, saya juga bisa menggunakan bantuan. Pada saat ini, naga sisik hijau bahkan lebih takut daripada Bugi, karena sudah merasakan bahwa aura kehidupan dari 2 penguasa lainnya telah menghilang. Guru kucing, tolong. Kami tidak ingin bertengkar lagi. Bantu Bugi. Si Yu melihat kucing permata di udara untuk meminta bantuan. Di udara, kucing permata itu terdiam sejenak dan mengutuk. Ketika melihat bahwa Si Yu bertarung dengan sangat sengit, dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya lagi. Mengapa pada akhirnya masih menginginkan bantuannya? Masih ada misi. Aku masih harus melakukan arkeologi nanti, Si Yu berkata, kondisiku tidak boleh terlalu buruk. Sekali ini saja, kucing permata itu menghela nafas. Ya, setelah Si Yu dan kucing permata selesai berkomunikasi, di kejauhan, naga bersisik hijau, yang melawan Bugi, mengungkapkan ekspresi ngeri yang belum pernah dilihatnya sejak lahir. Pusaran spasial besar tiba-tiba muncul di atas naga bersisik hijau dan Bugi. Di pusaran, putih, biru, merah, hitam, ungu, hijau, emas, merah muda, lampu yang berbeda mekar. Bola cahaya spiral besar dengan cahaya 9 warna yang seperti galaksi turun dari langit seperti meteor. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu meninggalkan tanda cahaya 9 warna di udara, menghubungkan pusaran ke naga sisik hijau. Ledakan. Pada saat berikutnya, naga bersisik hijau ditelan oleh bola cahaya dan terus jatuh dengan tanda cahaya. Tepat saat bola cahaya mendekati tanah, cahaya itu menghilang. Dengan ledakan, akibat dari skill ini secara langsung membawa tubuh naga sisik hijau yang sangat besar ke tanah. Gelombang energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di tanah. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar dengan diameter puluhan meter dan kedalaman lebih dari 10 meter muncul di tanah. Tepi lubang besar dipenuhi dengan jejak berbagai atribut. Embun beku, api, kilat, tanda angin, kutukan. Saya hanya menggunakan setelahnya. Kalau tidak, gunung-gunung di dekatnya akan hilang. Biasanya, selain makan, saya tidak suka membunuh, kata kucing permata dengan nada menghina. Itu belum mati. Cepat dan bunuh itu. Petik 2. Ini jauh lebih lemah dari paus itu. Di langit, 11, Bugi, Baby Ginseng, Citong, Susu, dan Ling melihat kekuatan gerakan kucing permata dan jatuh ke dalam keheningan. Mereka telah sepakat bahwa totem yang menggunakan sumber daya untuk menerobos adalah totem terlemah. Mengapa seorang penguasa kelas atas terbunuh dalam satu gerakan?
Sudut mulut Siyu juga berkedut. Kekuatan ini tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan keterampilan kucing permata ketika pertama kali menerobos untuk melawan Vortex Demon Beast. Apakah kucing permata itu benar-benar hanya bermalas-malasan dan tidak diam-diam berlatih? Omong-omong, naga sisik hijau, macan putih bermata es, mayat kura-kura gunung, selain Citong, yang mengendalikan mereka, ini tampaknya dapat membentuk kelompok 4 binatang suci mati. Siyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Di negara rubah surgawi terlemah, jika dewa rubah tidak muncul, bisakah itu merajalela? Pada saat ini, kucing permata tidak dalam mood untuk mendengarkan lelucon Siyu. Itu melihat sejumlah besar kristal energi yang dikonsumsi oleh gerakan di ruangnya sendiri dan merasa hatinya berdarah. Strategi pertempuran paywall ini dikembangkan secara khusus olehnya untuk pamer. Harganya sangat besar. Ia berharap mulai hari ini dan seterusnya, Siyu bisa menunjukkan rasa hormat yang lebih.